mantap. Tenisnya mana ya? Lihat. Nah, mantap. Kebanyakan gimmick ini ya. Iya. Ya, nyalain dulu. Mantap. Welcome guys di Quincy Project. Kenapa ya namanya Quincy Project? Nah ini. Ayo, Yakin gue tadi audio gue kresek-kresek karena kena dagu gue tuh. Nah, si paling blitz kan? Iya, si paling blitz. Nah, hari ini kita mau bahas. Nih kita konten nggak ada briefing, nggak ada apa, langsung aja ya. Langsung aja. Buat teman-teman semua, jadi di sini kita akan bahas mengenai ada kemarin kan tanggal 7 Juni itu di hari Minggu itu ada. Betul. Enggak, 4 hari dia, ada 4 hari. Benar. Yang gue tahu ini acara itu sebenarnya isinya cosplay doang sebenarnya. Isinya taunya cosplay doang. Malah gue mikirin di Jepang, Pak. Ternyata di Amerika. Di Amerika. Ini adalah acara Anime Expo. Betul. 2024. Begitu ya. Kalau kan gue baru tahu dari lu ya. Gue cuma tahu ada acara cosplay. Pas gue cek dari lu, gue cari di Instagram, dia nggak update ternyata. Maksudnya? Kayak tahun 2022 kayak gitu-gitu. Oh, IG-nya. Oh. IG-nya nggak update. Gue cari di Twitch nggak update. Terus gue bingung nih mau bahas apa sekarang. Iya. Materinya di mana? Dia bahas apa sih sebenarnya? Nah, lu nemunya di mana akhirnya? Akhirnya gue cari di Google. What happened in Anime Expo? What happened in Anime? Keywordnya? Iya. Dan yang paling pertama adalah Crunchyroll. Crunchyroll itu gue juga dapat recap berita-beritanya semuanya dari Crunchyroll sih. Gitu. Tapi dari gue sendiri, kenapa gue tahu akan ada Anime Expo 2024 karena saya udah diwanti-wanti di IG, saya nge-search nih update list mana nih? Ternyata nanti ada banyak di Anime Expo 2024. Makanya gue tahu dari situ. Makanya hari ini pakai baju Bleach. Bleach bro, ya. Orange, Ichigo Kurosaki. Hitam, pemakaman. Cemetery ya. Iya, ternyata gue ini ke pemakaman. Bro, teman-teman semua yang lagi nonton, jadi di sini kita akan pengen ngasih tahu masing-masing berita. Kita nggak akan updatein semua ya, tapi di sini berita yang paling hype, menarik ya. Paling menarik buat kita masing-masing. Betul. Gitu. Dari lu dulu deh, Nus, gimana? Paling kalau gue nih pencinta Sword Art Online. Beneran nih? Beneran. Kayak Sword Art Online tuh yang bikin gue nonton anime. Enggak, sebenarnya kan gue nonton anime ada Doraemon dan segala macam. Tapi kan itu di TV. Tapi yang bikin gue nonton lagi anime tuh gara-gara Sword Art Online. Nah itu gara-gara nggak Sword Art Online pertama kali lu keluar langsung lu tonton atau? Pertama kali keluar kan udah kelar tuh. Terus ada temen gue nawarin, woi, wibu dia. Dia lebih lama dari gue. Nonton dah Sword Art Online. Lu kan nonton anime juga kan, nonton SpongeBob. Gue nonton SpongeBob. Gue termasuk wibu kan. Si anime tuh. Ya, animation ya. Iya, mohon maaf nih, saya kayak terlalu banyak kerjaan hidupnya. Nih gatal-gatal mulu dari tadi, saya matiin dulu ya. Apa-apa. Ayo lanjut. Iya, jadi gara-gara itu akhirnya gue ditawarin lah nonton Sword Art Online. Gue nonton lah. Wah, itu anime bikin gue sayang banget sama Asuna ya. Jadi itu kan gue nonton SMP ya. Iya. Hidup gue ditemani dengan Asuna. Tapi di sini nggak ada Asuna. Nggak ada Asuna. Dan ini yang sebenarnya gue tuh udah dari dulu udah merasa ngapain sih Sword Art Online bikin lagi. Udah cukup aja satu season. Pastinya udah cukup satu season. Iya. Dan tadinya gue sebenarnya nggak terlalu tertarik dengan ngebahas ini ke Quincy gitu. Cuman ya gue pengen nunjukin aja sih kalau misalkan pengen ngasih tahu ke lu dan ke teman-teman semuanya kalau Sword Art Online mau bikin prequel ya sebutannya ya. Ya alternate sih. Spin-off alternate gitu. Iya, makanya judulnya apa, Pak? Sword Art Online Alternatif. Anda yang ngikutin Sword Art Online siapa sih? Ya. Sword Art Online Alternatif Gun Gale Online. Itu dia. Season 2. Iya. Kayak ya gue nonton tuh dikit-dikit. Gue nggak tertarik sih. Anda terus ngapain bawa berita ini kalau misalnya kan? tidak tertarik? Karena gue pengen ngasih tahu aja kalau gue dulu suka sama Sword Art Online dan gue benci kenapa lu harus perpanjang. Kayak dia tuh pengen banget bikin Kirito ini super power kayak Naruto. Dia pengen yang segede itu. Makanya dia bikin season 2, season 3. Iya. Kayak ya gue ngasih tahu kesukaan gue dulu, tapi gue pengen ngasih tahu juga, udahlah stop, ngapain sih bikin-bikin lagi. Tapi kan lagi. dia berdasarkan light novel. Iya, tapi dia harus
true to the source material lah. Iya, udahlah, stop aja di season 1. Ngapain gitu. lagi bikin ya, season 2? lumayan Pak duitnya Pak. Gimana? Udahlah. Ya Ngapain? Capek banget. Kalau dari gue berita pertama itu adalah yang pasti ya, ini mohon maaf nih ada suara-suara motor. Hey, kita tidak punya studio, ini gang rumah saya, jadi mohon maaf untuk yang lagi nonton ya. Gak apa-apa, itu dia ini mau ikutan. Oh mau ikut? Pertama yang gue bahas itu adalah Bleach. Bleach season 3, Bleach Thousand Year Blood War Kur 3 hitungannya, gitu ya. Nah jadinya di sini akhirnya gue udah nunggu-nunggu. Sebenarnya dia trailernya 6-7 bulan yang lalu. Udah keluar duluan. Udah keluar teasernya lah, tapi dia bentuknya kayak cuman CGI gitu Nus. Kayak jadi dia ngasih tunjuk kalau misalnya nanti ada icon, bentuknya icon gitu loh, kayak ada tangan atau apa, tapi itu sneak peek doang. Sneak peek doang, bener-bener CGI-nya doang gitu. Terus kemarin keluar, akhirnya di situ dirilis banyak banget ya. Biasanya sih so far dari yang gue lihat ya, setiap kali ada trailer Kur itu berarti dia nunjukin cuman sekitaran 5-6 episode pertamanya. Berarti there's still so much yang akan ditampilkan di dalam serial Bleach ini di Kur 3. Yang pertama yang udah pasti dia opening dan endingnya udah dikasih teaser. Lagunya seperti apa. Udah lihat belum sih? Belum sih. Oke, nggak apa-apa, nanti abis ini kita nonton ya. Kur episode. Udah langsung tunjukin aja di sini ya. Itu dia. Ada opening sama endingnya, terus yang pastinya di sini udah dipastikan ada dua hal, yaitu adalah pertarungan dari Mayuri Kurotsushi udah pasti ada di situ, dan yang pastinya akan ada bankainya dari si kapten komandan dari divisi 1. Nah, itu yang gue tunggu-tunggu. Katanya kita juga ada nanti ya. Kan nanti kita di teaser gitu ya. Ntar kita ada tuh nama kita kecil-kecil di bawah gitu ya. Alhamdulillah kan thanks to Quincy Project membawa nama Bleach. Bener. Begitu ya. Kalau itu sih dari gue itu ya, maksudnya karena gue sangat menanti-nantikan, yang pastinya harus gue sebut adalah berita itu. Yang season Kur 3-nya udah pasti nanti akan tayang di bulan Oktober gitu ya. Untuk mengakhiri tahun ini. Begitu. Nah dari lo apa lagi, Nus? Kan lo tadi lagi ngebahas berantem-berantem. Bleach kan tidak jauh-jauh dari berantem. Pasti, bro. Ini ada anime baru. Baru nih? Baru, dia pengen keluar. Original berarti? Original. Oke. Diumumin di Anime Expo. Dia sebenarnya diambil dari game berantem-berantem. Oh iya, nama gue yang mana? Iya, jadi nama... Si nyontek dulu tuh pasti judulnya nyontek dulu. Iya, ya. karena panjang banget. Guilty Gear Strive Dual Rules. Jujur pertama kali gue kira itu gue udah lihat dulu di YouTube di beranda gue, terus gue it's just another Guilty Gear game, gue ngerasa kan. Terus lu nyebutin gue anime cuy. Iya, anime. Jadi ada ceritanya. Ternyata mereka nggak cuma berantem doang. Kenapa lu milih berita ini? Karena gue sempet mainin. Jadi gue sempet mainin dan susah ya main gamenya. Iya lumayan. Lebih ke nggak ada temennya. Nggak ada temennya. Kalau game-game berantem tuh butuh temen. Betul. Apalagi ini kan dia yang battle-nya berdua gitu kan. Benar. Berdua. Dan gue suka banget sama grafiknya sih. Kayak beda style-nya. Kan animenya? Animenya mirip sama kayak di game. Iya. Style-stylenya. Kan udah keluar trailernya juga. Benar. Animenya mirip. Nah itu yang gue suka. Makanya gue pengen ngasih ke lu. Kan lu juga anak gamer. Saya ngikutin Pak Guilty Gear Pak. Makanya gue pas lihat dan gue kan nggak terlalu excited dengan ceritanya gitu. Jadi makanya pas gue lihat ada keluar baru lagi nih. Makanya gue jujur kayak mikir ya it's just another Guilty Gear game. Tapi ternyata pas lihat anime akhirnya. Tapi yang gue takutin malah jadi kayak Tekken. Tekken kan bagus. Animenya. Iya. Oh iya. Animenya yang Bloodlines. Yeah. Takutnya kayak gitu. Gue agak takut di situ juga karena indikasi pertama kan, jadi lo ngasih tahu tuh. Jadi gue abis itu nonton trailernya kan. Pas gue lihat satu yang gue rasa kurang di trailernya buat nge-build hype kita kan. Gue nggak tahu sebelumnya Guilty Gear udah ada animenya atau belum. Tapi paling nggak yang pasti adalah dia untuk nge-build di trailernya kurang Pak. Karena Guilty Gear tuh di kepala orang satu. Kalau misalnya ngomongin top of mind, langsung musik rock pasti. Agak ada di trailer musik rocknya Pak. Lebih ke nyantai Pak. Kata gue dia nunjukin misteri kan. Karena kayak sneak peek mau ada nih. Tapi nggak nge-build hype. Kata gue, aduh cuy sayang banget sih di situ. Tapi respect. Dari segi berantemnya keren sih. Iya. Jarang ada yang berantem kayak gitu. Iya. Kayak kameranya di belakang, sinematografinya tuh. Iya makanya. Jadi sinematografinya.
tertarik buat nonton untuk berantemnya aja. Untuk berantemnya aja. Tapi kalau untuk ceritanya kayaknya gue rada takut. Oh, rada takut. Karena takutnya sejelek itu. Iya, benar. Nah, apalagi? Anda kan bahas game. Game, betul. Sumpah, Nus, ini kita nggak rencanain kok, tapi kayaknya ngalir aja ya. Ngalir, karena emang sebenarnya mirip-mirip. Ngalir, kok tiba-tiba masuk ya? Masuk apa? Masuk ke game. Yang kedua masih tetap berita Blitz ya. Iya, tetap Kalau gue masih tetap Blitz. Quincy. Karena kan anaknya Quincy Project banget, Pak. Gitu Oh iya, kan. semuanya di sini kan Blitz. Blitz banget gue di sini. Kenapa tuh? Yang berita kedua ini adalah announcement game Blitz terakhir setelah maybe udah 10 tahunan, karena kan enggak 10 tahunan, hampir 10 tahun, karena kan Blitz Brave Soul itu kayaknya tahun ini ulang tahun ke-9 atau ke-10 gitu. Berarti dia udah nggak ngeluarin game semenjak itu, yang secara official ya, kalau secara official. Nah akhirnya tahun depan ya kalau nggak salah gamenya itu adalah Blitz Rebirth of the Souls gitu. Nah itu gue nungguin banget ya. Kayaknya dia akan mengadaptasi dari arc pertama dia sampai yang Thousand Year Blood War ini. Makanya gue jauh juga. Makanya gue agak deg-degan sih Pak. Kayak mikir, anjir men, ini arc-nya banyak loh. Maksudnya story-nya mau seberapa panjang? Kalau misalkan nanti kayak apa dipercepetin? Kalau gua harapnya sih kayak Naruto. Jadi kan dia dari pertama sampai akhir juga tuh. Jadi tapi masih enak dia ngambilnya fight besarnya aja iya, gitu. Kayak yang filler-fillernya dihilang. Fillernya dihilangin pasti. Gua rasa sih semoga sih kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya udah lihat gameplaynya sih, wah Pak, di luar ekspektasi gua sih. Maksudnya ternyata tapi ini jauh lebih bagus. Gameplaynya udah ada Pak. Wah, 1 lawan 1000 apa enggak? Enggak, terakhir dulu ada yang kayak gitu memang ada dulu kayak gitu. Tapi sekarang akhirnya dibikinnya kayaknya dia one on one, tapi dia stage-nya lebar gede gitu. Kita kayak kayak Naruto kayak gitu third person shoot. Iya kayak Naruto, ngambilnya dari pundak kayak gitu gitu. Jadi pundak agak kiri atas sedikit. Nah, semoga sih gue berharap hasilnya akan sebagus itu, karena paling enggak secara animasi, secara efek, secara gameplay sih nggak terlalu cetek gitu ya. Paling tapi ini yang bikin Bandai ya? Yang bikin Bandai mah. Waduh. Bisa dipercaya dikit lah, karena seenggaknya sih, paling nggak sejelek game-game One Piece lah. Tapi Bandai. Iya, tesnya. Tapi ya nggak apa-apa. Ya nanti let's see lah nanti. Paling nggak ya there's something new untuk teman-teman yang pengen games dari Blitz gitu ya. Itu biasanya sejutaan tuh. Harganya? Iya. Lumayan. Itu karena dari Bandai. Iya, dari Bandai. Naruto kan gitu segitu. Harganya juga segitu. Udah gitu diulang-ulang doang harganya segitu. Naruto, heran gue. Dari Atsushi Nishigori. Nah, dia tuh kasih tahu gue itu dia siapa? Dia itu pernah bikin anime. Nge-produce, nge-direct, sorry. Dia nge-direct dari anime judulnya Darling in the Franxx. Yes, mantap. Adaptasi dari manga juga itu, Pak. Dari adaptasi manga. Terus dia ini lagi collab nih ternyata sama Cloverworks. Oke, studio tuh. Studio yang bikin apa namanya, Spy X Family. Spy X Family. Dan banyak sih sebenarnya, nggak cuma Spy X Family. Ya, salah satunya itu mungkin yang buat teman-teman terakhir yang pada tahu gitu ya. Dan tiba-tiba dia ngumumin di Anime Expo kalau misalkan dia tuh mau bikin project berdua tuh. Sama Cloverworks. Mau bikin project. Ya dia baru ngasih tau projectnya apa. Nama projectnya itu adalah Grotesque. Pokoknya tulisannya gitu ya. Iya, Grotesque. Grotesque. Kata gue ini beda banget sih anime. Beda banget. Gue berasa kayak nontonin Cyberpunk, tapi Cyberpunk Tokyo. Di Tokyo ini. Di Tokyo, di Shibuya. Iya. Iya. Tapi versi Kyowo. Kyowo kan Korea ya. Kawaii Tokyo. Kayak kawaii gitu, tapi cyberpunk. Jadi kayak Musdes, style Musdes yang baru kayak ZZZ. Oh iya. ZZZ mungkin paling kegambar itu ya, orangnya. Zenless Zero. Ya itu lah. Ya, bener. Dan isinya itu kayaknya kebanyakan shoujo, masih perempuan-perempuan gitu. Ngelawan kaijunya tapi lucu-lucu gitu. Ada kaiju ya anjir nggak? Ada, dia lagi ngelawan monster rabbit gitu, nggak tahu kayak bentuk-bentuk rabbit tapi
baru sketsa doang. Iya sih, dia nunjukinnya bentuknya sketsa belum diwarnai Belum. gitu ya. Tapi Paling ya dari jauh deketnya gitu. jauh doang. dekatnya. Yang bikin gua agak sedikit tangling di situ adalah adegan cewek dan cewek, Pak. Wah, Ada itu, Pak. Wah, itu saya Nah ini kan saya kaget tuh. kayaknya dia ngambil anime pasar apa ini gitu ngambil kan. pasar Amerika nih. Oh iya benar. Gitu. Jadi menarik sih. Dan ini bikin film. Dan bentuknya film ya. Bentuknya film. Yang dari gua berikutnya jujur saya lupa ya, Pak. Saya baca-baca dulu ya. Tapi kan nanti ngedit bisa. benar, Kan bisa tinggal di-cut. di-cut. Tinggal di-cut, Pak. Kenapa? Banyak anime yang kita suka gitu. Muncul lagi season 3, ada season 3. Nah, bener, Pak. Oh gitu ya. Ini kok ngalirnya bagus ya? Bener. Ada Fire Force season 3, Pak. Yoi. Itu dia, bener. Makasih udah nyelamatin Makasih. saya. Iya. Fire Force season 3 ini akhirnya setelah menunggu 4 tahun, 5 tahun lamanya ini akhirnya akan keluar ya. Dari kelanjutan cerita dari Akhirnya. Si Amaterasu, gue lupa. Jujur gue lupa namanya. Inilah penyakitnya, anime udah lama kagak dikasih season. Nggak ada, silakan ini Itu. Anda marah-marah lagi. Akhirnya, mau saya marah-marah lagi kayak episode sebelumnya. Anime tidak ada season selanjutnya. Season selanjutnya lama. Lupa jadi ceritanya. Dia memang adaptasi dari manga dan dia season 1, season 2 oke lah, bagus. Jujur, tapi di season 2 gue agak menurun kesenangan Iya, gue memang. di season 2. Tapi lu nontonin? Nonton, gue suka banget sama Fire Force. Ah, mantap, Pak. Fire Force season 3 ini akhirnya dikeluarkan kembali walaupun memang secara announcement masih belum terlalu banyak yang di-spill begitu ya. Jadi kita juga belum bisa banyak ceritain di sini kira-kira dia akan ngebahas mengenai apa, tapi ini gua sangat suka ya karena datang dari penulis Soul Eater juga. Bener, dan Begitu. katanya nyambung. Oh, itu nggak boleh ya dikasih tau ya? Boleh kayak sih kayaknya. Soalnya di season 2 kemarin udah ada dikasih tunjuk teaser Agala itu mah orang udah pada tahu kayaknya. Udah pada tahu ya? Udah pada tahu. Udah lama soalnya. Iya, Nggak apa-apa kayak ya? Soul Eater itu ternyata satu dunia, satu. Soul Eater itu adalah sequelnya dari Fire Force. Iya, emang satu dia mereka. Emang satu dunia, dia satu dunia, dia ceritanya sequelnya bahkan. Saya excited banget, makanya nungguin nih season 3, it's okay, I'll be waiting for you guys. Oke. Kali ini dia animenya cukup lama ya, dari tahun 90-an. Ini apa nih, gue nggak nyambung nih. Dari tahun 90-an, Iya. terus dia keluar angkasa. Space Battleship Yamato, Bukan. Macross. Bukan. Dia bisa dirakit ya. Oh, Dan ini berita besar banget buat lo. kayaknya lo salah deh. Nggak dari 90, Pak, 60 itu. Oh, 60, justru lebih jauh lagi. Gak taunya dia 90. Dari 60 itu. Dari 60. Dan dia the biggest, ini ya, apa namanya, kalau Iya. Jepang tuh kayaknya, kalau Mereka nggak tuh ada, pasti ngomonginnya itu. pasti mekanya ini. RX benar. 782, keren. Nah, Nu. New. Ya, gue bilangnya Nu kan dia pertama. Iya. Ya, apalagi kalau bukan Gundam. Mobile Suit Gundam. Gundam, Pak, harus Gundam. Oh iya, nanti kalau gue Gundam kena. nanti elah. Gak apa-apa kan gue anak pelosok. Oh iya, Ngomongnya bener-bener. Gundam. Siap. Gundam Iya. kenapa nih, Pak? Gundam baru Gundam. Dia tuh kayak spill kalau dia mau ngeluarin film. Tapi Iya, itu film ya? film, tapi basisnya beda. Biasanya kan kita cuma nonton 2D doang. Betul. Ini dia memberikan experience yang baru. Ah, itu dia, Pak. Si Gundam kolaborasi dengan Meta dan akhirnya dia buat film Yes. Mobile Suit Gundam Silver. Phantom. Ya. Itu dia. Dan dia kerja sama Meta buat bikin film virtual reality. Ah, VR Jadi ya. iya, jadi dia tuh bisa kita tuh jadi pilotnya, jadi karakter utamanya. Siap. Jadi apa nggak seru tuh? Pastilah, cuy. Dan lu kan mecha banget Anaknya Meka punya VR, Meta Punya Quest VR. 3 lagi. Iya, ini kunci pintu gua langsung dibuang nih. Anda nyaranin, Anda nggak bisa nyaksiin berarti. Iya, Anda bener. udah punya belum? Nggak punya. Ah, iya, makanya nggak apa-apa. Ya di nontonnya sini. gini nanti. Nggak apa-apa, Pak. Kayak Nanti gini. ganti-gantian, Pak. Gini. Aman aja ya. Aman. Dan dia nggak cuman film doang, interaktif. Jadi kita Interaktif. bisa bener-bener kayak misal disuruh ini nih. Nih, waktu nanti itu lo arahin iya. atau apa gitu ya. Iya. Bener-bener. Tapi bisa mati dong kalau kita salah gitu. Oh, mungkin dia loading kali, Pak. Loading. Jadi kayak nggak jalan-jalan nih kalau kita nggak pencet. Jadi kayaknya menarik sih. Dan apalagi lu anaknya mecha banget. Si paling Meka tuh. Mecha tapi gak ada yang rakit di sini. Gue nggak ada Gundam lagi di sini. Nggak ada Gundam. Bener juga. Tapi gue ngikutin banget, Pak, Gundam. Iya. Makanya gue bingung tuh waktu pas lu nyaranin kayak, wih, Stefanus kayaknya setahu gue nggak ngikutin Gundam deh. Iya, Tapi nyaranin, makanya nyaranin. si paling Gundam nih tiba-tiba Iya, karena nyaranin. gue ngeliat, karena gue tahu lu suka banget sama mecha. Ah, betul. Iya. Jadi kayak, wah bisa nih gue bawain. Dan
menarik di dunia anime, belum ada jarang gitu yang bikin film. Jangan kan anime, emang di dunia sinema iya juga jarang yang bikin Iya, VR. makanya ini terobosan baru ya untuk Benar-benar. pecinta-pecinta anime dan kultur. Nah ini Apa? terakhir dari saya, si paling DC nih. Apa tuh? Anda yang tidak Anda suka, Iya. dibikinin sequelnya, Iya. ya, dari Batman lagi. Batman Ninja versus Yakuza League. Nah, itu Tapi dia. menarik sih versus gitu? Yakuza. Yakuzanya tapi di ini Justice League cuy. Oh, ada. Bukan Yakuza League itu bukan dari League of Villains-nya, bukan musuhnya. League of Villains itu My Hero Academia anjir. Apa sih namanya? Ya, Yakuza villains-nya DC lah ya. Bukan villains-nya DC tapi Oh gitu. Yakuza League itu adalah si Green Lantern, Wonder Woman, Aquaman, nggak ada Cyborg, gue lupa siapa lagi, kayak gitu-gitu. Dia dari si hero-heronya juga. Tapi, nah itu gue di trailer itu belum terlalu dikasih tunjuk nih sinopsisnya seperti apa ya. Gue belum baca artikel lebih dalamnya juga. Tapi pada intinya adalah dia akan nunjukin pertempuran antara si Batman, keluarga Batman, Bat Family bersama dengan Yakuza League yang isinya orang-orang Justice League. Nah, itu dia ya buat teman-teman yang lagi nonton. Jadi di sini tadi kita udah kasih masing-masing ada dari gua ada 4 berita yang gua hype. Gue juga ada 4. Begitu jadinya buat teman-teman komen di bawah menurut kalian berita mana yang paling kalian suka dari yang kita masing-masing. Tadi keselipat. Atau mungkin kalian ada berita-berita lain dari Anime Expo 2024 yang kalian sukai. Coba komen di bawah juga. Atau buat kalian teman-teman yang lain tahu. Dari Anime Expo ketemu sama cosplayer siapa gitu. Itu siapa tahu ya. Ya gitu ya buat teman-teman semuanya. Pokoknya kalau misalnya nanti next episode kita juga akan bahas mengenai anime tentunya. Betul. Dari gue nanti akan bahas mengenai keresahan gue soal anime. Dan lu? Kalau gue bakal kasih rekomendasi anime yang kalian pasti belum pernah nonton. Itu dia. Underrated anime. Pastinya. Jangan lupa juga untuk follow IG kita di bawah sini ya. Emang ada nanti. IG masing-masing. IG masing-masing pokoknya. Ya IG berdua lah atau IG. Ya nanti lihat lah pokoknya. Oke buat teman-teman nanti kita akan ketemu lagi di episode Quincy Project selanjutnya. Bye bye. Apa ini kita keluar lagi enggak ya? Iya boleh. boleh. Matiin dulu. Oh iya mas. Nah.